Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sakit hari ini? Enggak ada? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Nah, kayak Kamila ya? Oke, kayak Kamila ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran agama Islam, ya. Mengulas kembali tentang apa? Surat Al-Maun. Tentang Quran surat Al-Maun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya seperti biasa kita mulai dengan membaca doa. Silakan Rafi untuk memimpin doa. Terima kasih Rafi sudah memimpin doa pagi hari ini. Ya. Iya, maskernya dipakai nak. Tuh. Ya. Bentar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, biar fokus belajarnya, ya, biar semangat belajarnya. Masih ingat tepuk fokus? Masih ingat? Masih ingat? Oke, kita mulai dari ya, fokus. Beat 1. Nah, kurang kompak. Ya. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Oke. Tepuk tangan untuk coba sekarang angkat tangannya. Oke. Nah, sudah paham ya? Ya. Apa kata kuncinya? Fokus. Lakukan apa yang kalian dengar, jangan lakukan apa yang kalian lihat. Oke. Siap? Pegang pundak. Pegang mata. Ada yang matanya pindah? Oke, ya, pegang pipi, pegang hidung. Hidungnya mana? Oke, sekali lagi, pegang dagu. Ada yang pindah dagunya? Oke, sudah fokus semua. Ya, baik. Berarti sudah siap untuk belajar. Ya. Silakan anak-anak dibuka bukunya. Ya, dipersiapkan bukunya. Ya. Halaman 50 dan 63, ya. Halaman 63. Silakan dibuka bukunya. Sudah semuanya? Ya. Nanti pinjam ke teman ya, temannya. Ya. Oke, sudah semua? Ya. Baik, hari ini tujuan belajar kita adalah yang pertama, setelah menyimak materi, susun ayat beserta makna dan diskusi, ya.
kalian mampu menentukan arti terjemahan Quran surat Al-Maun. Ya. Yang kedua, setelah menyimak materi, susun ayat beserta makna dan diskusi, ya, kalian mampu menyebutkan orang-orang yang termasuk mendustakan agama. Ya. Dan yang terakhir, setelah menyimak materi, susun ayat beserta makna dan diskusi, kalian mampu memahami makna kandungan Quran surat Al-Maun. Ya, silakan Pak Irfan berikan waktu sekitar 3 menit untuk baca terlebih dahulu bukunya ya. Ya, silakan dibaca dulu. Sebelum kita memulai materinya, yuk coba Pak Irfan, siapa yang ingin membacakan Quran surat Al-Maun? Ya, silakan. Siapa yang mau? Yang sudah hafal dan sudah lancar? Kemarin kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Maun, bagaimana cara bacanya. Ya, siapa yang sudah siap? Nasrul? Oh? Baca Quran surat Al-Maun? Siapa? Yang siap? Siapa? Ayo, siapa? Ya, jangan dulu. Ayo, gak apa-apa. Coba baca Quran surat Al-Maun. Agak kencangkan suaranya ya. Ya, siapa yang mau coba lagi? Dari Putri, coba. Yang mau membaca Quran surat Al-Maun. Siapa? Siapa? Ya, nggak apa-apa. Coba baca. Jangan kencang suaranya. Ya, yang lain dengarkan. Terima kasih. Ya, bagus ya. Sudah lancar, sudah bagus bacaannya ya. Nanti teman-teman yang lain juga sama ya. Harus belajar membaca Al-Qur'an dengan tartil dan benar ya. Yuk kita lanjutkan, silakan disimak penjelasan Pak Irfan tentang Quran surat Al-Maun ya. Ayat pertama, siapa yang mau baca? Apa yang pertama? Angkat tangan dong. Siapa yang berani? Ya, coba. Iya. Al-aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, apa artinya? Iya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama termasuk orang-orang yang munafik. Ya. Jadi
orang yang mendustakan agama bukan orang kafir, ya. Mereka agamanya Islam, ya. Agamanya Islam, tetapi masuk ke kategori apa? Golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ya. Jadi Quran surat Al-Maun ini akan bercerita tentang siapa? Orang-orang yang mendustakan agama, ya. Jadi al-aita artinya apa? Tahukah kamu alladzi yukadzibu artinya apa? Orang yang mendustakan sesuai warnanya ya. Bidin. Bisa? Saya melatihkannya ya. Kita lanjut ke ayat kedua. Nah, ini adalah ayat kedua ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, apa artinya? Ya, maka itulah orang yang menghardik anak ya yatim. Fadzalika artinya apa? Itulah alladzi yad'u orang yang menghardik al-yatim anak yatim ya. Apa artinya menghardik anak yatim? Apa? Memberi makan. Membentak dengan keras ya. Ya. Gitu. Bukan membentak dengan fisik ya. Kata mencaci maki ya. Itu namanya menghardik anak yatim. Jadi golongan pertama orang yang termasuk mendustakan agama siapa? Yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Apa menghardik tadi? Menyakiti perasaan atau mencaci maki atau membentak secara keras ya anak yatim. Jadi boleh nggak sih? Tidak boleh ya membentak anak-anak yatim ya. Seharusnya gimana? Menyayangi. Apa yang harus kita lakukan? Menyayangi ya, menyantuni ya. Itu yang harus kita lakukan kepada anak yatim ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat senang dengan anak yatim ya. Beliau pun termasuk anak yatim ya, yatim piatu malah ya. Dari kecil sudah ditinggal siapa? Ya, umur 2 bulan di kandungan ditinggal siapa? Ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal siapa? Ibunya ya. Jadi Nabi pun termasuk anak yatim. Nabi sangat menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim. Ya, ini golongan pertama orang-orang yang mendustakan agama. Nah, berikutnya wala yaquddu ala ta'amil miskin. Ya, dan tidak memberi makan orang miskin. Wala yaquddu artinya apa? Dan tidak mendorong ya ala ta'ami memberi makan miskin artinya orang miskin ya. Golongan kedua adalah orang yang tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Artinya apa? Artinya apa sih? Tidak memberi makan. Ya berarti dia tidak apa? Tidak mendorong seseorang lain untuk memberi makan orang miskin. Ya bukan hanya diri sendirinya, ya bukan dirinya sendiri, yang memberi makan anak yatim, orang miskin, ya. Tetapi
dia pun tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, ya. Gitu. Jadi tidak hanya diri sendiri yang memberi makan, ya. Dia juga sama, tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, ya. Ini golongan yang kedua. Berikutnya, fawailul lil musallin. Ya, dalam ayat yang keberapa ini? Keempat. Fawailun. Apa artinya? Maka celakalah lil musallin. Orang yang sholat. Orang yang sholat bisa celaka. Yang termasuk apa? Orang-orang yang sholat yang celaka, orang yang sholat tapi celaka. Orang yang ria. Coba kita lihat ayat berikutnya, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Alladzina hum artinya apa? Yaitu orang-orang an sholatihim terhadap sholatnya sahun. yang lalai. Ya, jadi ya kalau bahasa Arab nggak harus berurutan ya artinya ya. Jadi biar enak dibacanya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, jadi ini menjelaskan tadi apa? Ayat keempat. Ayat keempat apa bilangnya? Fawailul lil musallin. Iya, apa artinya? Maka celakalah orang yang sholat. Jadi orang yang celaka, orang yang sholat, ya celaka kalau dia apa? Lalai terhadap sholatnya. Apa maksudnya lalai sih? Menunda-nunda. Menunda-nunda. Ya, bisa meninggalkan. Ya. Ada yang suka menunda-nunda? Giliran azan zuhur, nanti aja. Nanggung main game. Ada yang begitu? Ya, itu termasuk orang yang celaka dalam sholat. Ya, jadi orang yang suka menunda-nunda sholatnya, orang yang meninggalkan sholatnya, ya, itu termasuk orang yang celaka dalam sholatnya. Dan itu termasuk orang apa? Orang yang mendustakan agama. Coba Pak Iman tanya, siapa yang hari ini sholat subuhnya ketinggalan? Masih banyak tuh, ya. Ada yang sholat subuhnya ketinggalan masih? Nah, ya. Nanti besok-besok jangan ada yang ditunda lagi. Jangan ada yang ketinggalan sholat subuhnya. Bahaya, nanti masuk mana? Orang yang mendustakan ya. Berikutnya apa? Alladzina hum yaitu mereka yang berbuat ya. Jadi orang yang sholatnya celaka, ya, itu yang kedua apa? Orang yang mereka berbuat ria, sholatnya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ya. Wah, nih ketika siapa misalkan ada teman kamu yang pergi ke masjid, giliran ke masjid pakaiannya bagus, pakai baju koko, pakai parfum. Kalau yang putri mungkin bedakan. Giliran sholat di rumah pakai kaos, pakai baju tidur. Ya, jangan jangan dilakukan yang seperti itu ya. Jadi itu termasuk perbuatan ria dalam sholat. Ya, itu juga termasuk orang yang mendustakan. Dan yang terakhir
di Quran surat An-Nahl ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Dan wa yamna'una apa? Dan akan memberikan al-ma'un. Iya, barang berharga atau bantuan. Nah, ini juga sering kita lakukan kalau ada teman yang sakit, kalau ada teman yang tertimpa musibah, jadi harus saling Membantu. saling tolong menolong, saling membantu, ya, diringankan bebannya. Ya. Kalau kita enggan memberikan bantuan, maka kita termasuk kemana? Orang yang mendustakan agama. Golongan orang yang mendustakan agama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Jadi golongan ya. Jadi golongan yang termasuk orang yang mendustakan agama ada berapa? Yang pertama, tadi siapa? Anak yatim. Orang yang menghardik Anak yatim. Yang kedua, Orang yang enggan memberi makan. orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, suka menghalang-halangi orang untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Ya, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Yang berikutnya apa? Lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya. Yang terakhir, yang berikutnya, Berbuat ria. orang yang berbuat ria. Apa itu ria? Ingin dilihat, ingin dipuji, ya. Gitu. Jadi setiap apa yang ia lakukan ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang. Kalau nggak ada orang, kalau tidak ada orang, Gak mau dia. ya tidak dikerjakan. Itu termasuk perbuatan ria. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, tidak enggan memberi bantuan. Jadi ada berapa? 5. Ada 5. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, anak-anakku, kalau anak-anakku sudah paham, ya, agar lebih paham, ya, agar lebih memahami makna, ya, kita nanti akan susun ayat beserta maknanya, ya. Nanti akan Pak Irfan bagikan kartu, ya, yang isinya, ya, ada artinya, ada apa? Ada ayatnya. Nanti kalian susun dan jadikan berkelompok, ya. Ya. Nanti ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok, ya. Yang pertama, ayat pertama, al-aital ladzi yukadzibu bihi. Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kelompok ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kelompok keempat, fawailul lil musallin, sama dengan ayat yang berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Dan yang terakhir, yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi nanti, ya, ketika dibagikan, kamu cari, ya, kamu cari teman kamu yang sama dengan satu ayat itu, ya. Jadi kalian susun sesuai ayatnya, ya, sesuai maknanya, ya. Jangan sampai tertukar, ya.
Baik, Pak bagikan. Ya, sebentar, jangan berisik dulu. Nah, sebentar. Nanti ketika membuat kelompok, jangan ribut. Nanti Pak Irfan instruksikan ya. Ya, sudah dapat semuanya? Baik, sekarang Pak Irfan minta yang Aroaita. Yang dapat Aroaita siapa? Yo, yang kelompok Aroaita. Ya, ayat ya udah samperin, ya, datengin. Ya, siapa lagi? Ya, kumpul di sana. Sekarang kamu cari, ya, silahkan cari ayatnya sesuai, cari kelompok sesuai ayatnya, ya, silakan. Ya. Yang dapat kata depan silahkan angkat tangan. Yang dapat kata depan Aro'aita, terus apa lagi? Fadalika, Walayamut. Tuh Fadalika, kelompok 2. Tuh, kumpul di sana. Ayo. Tadi Aro'aita, sama. Barang. Ayo, langsung jadi kelompok. Langsung jadi kelompok. Ya. Ayo, duduknya berkelompok. Ayam. Siapa tuh? Ayam naon. Tuh, ayo. Ketemu kelompoknya. Terus. Ayo. Ayo, cari kelompoknya. Ketemu kelompoknya silakan bentuk kelompoknya ya. Kamu buat meja satu meja. Ya. Lagi namun dirokok. Barang kamu yang goyang namun. Cari. Ayo. Nah, apa ini? Terhadap sholatnya. Sholat ini. Nah, tuh, satu tuh. Udah ketemu. Ayo. Sholat ini. Ini apa? Ya, maka silakan. Ya. Baik, sekarang mana sudah tersusun? Kelompok 1 ayat 1 mana? Apa bunyinya? Kalau ayat al-ladzi yukazzibu biddin. Ya, apa artinya? Oke, betul. Ya. Sekarang kelompok 2 ayat 2. Mana? Oke. Apa bunyinya? Ya, betul. Ayat ketiga. Oke, ayat ketiga. Apa bunyinya?
Oke, ya. Baik, sudah semua. Ya, sekarang tugasnya, ya tugas kelompoknya. Yang pertama, ya jelaskan makna dari kandungan ayat yang kamu dapatkan. Ya. Yang kedua, ya sebutkan sikap yang seharusnya kamu lakukan. Ya, ya. Jadi misalkan apa? Contohnya misalkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai. Tapi yang seharusnya dilakukan apa? Ya, gitu ya, paham ya? Paham semuanya? Ada yang masih belum paham? Paham ya? Silakan didiskusikan. Ya. Ya. Udah bisa? Paham instruksinya? Yang pertama cari ya apa makna, jelaskan maknanya, kemudian sikap yang seharusnya ya, kamu lakukan ya. Nanti kebalikannya ya. Ya. Oke. Teruskan instruksinya. Udah? Siapa yang nyatat? Betul ya. Apa perintahnya? Jelaskan maknanya, kemudian apa? Dari sikap ya, sikap yang harus dilakukan ya. Ini sudah, siapa yang catat? Mas ya, oke. Baik, oke, sudah selesai diskusinya? Oke, sudah. Ya, silakan dari kelompok pertama. Ya. Silakan, siapa yang mempresentasikan? Ayo, silakan. Iya, ya. Jadi ayat pertama ini, ya dengarkan yang lain. Andi. Ya, dengarkan ya. Jadi ayat pertama tadi apa? Al-aital ladzi yukadzibu ya. Ayat pertama menjelaskan bahwa apa? Tentang orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama termasuk apa? Orang yang munafik ya. Ya, sekarang kelompok 2, silakan. Yang lain didengarkan. Ayo, yang lain dengarkan. Yang kencang suaranya. Oke. Apa isi suratnya? Ayatnya tentang apa? Tentang menghardik anak yatim. Sikap yang harus dilakukan apa? Menyayangi anak yatim. Oke, bagus. Berikutnya kelompok 3. Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, lu silakan. Yang lain dengarkan. Apa? Tentang apa? Ayatnya tentang apa? Tidak mendorong memerimakan orang miskin. Ya, artinya apa? Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi seseorang untuk memerimakan orang miskin. Ya. Sikap yang harus dilakukan gimana? Mempersilahkan orang lain untuk
memberikan orang miskin. Ya, bagus. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan. Ayat itu tentang apa? Ayat ini bercerita bahwa orang yang salah bisa saja yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksud dengan lalai adalah orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Terus yang harus dilakukan adalah sholat tepat waktu. Iya, bagus. Ya. Jadi kata kelompok 4 ya. Orang yang suka lalai, orang yang sholatnya celaka adalah orang yang suka lalai dalam sholatnya, yaitu menunda-nunda sholatnya. Ya, bagus. Sekarang silakan kelompok 5. Oke, ya bagus. Ya, jadi ayat ini cerita tentang apa? Tentang apa? Orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, jadi sikap yang harus kita lakukan apa? Saling tolong menolong, ya, dan melakukan sesuatu hanya karena Allah semata. Baik, ya. Terima kasih anak-anakku, ya. Diskusinya sudah selesai, bagus-bagus semua, ya. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, ya. Tadi sudah selesai diskusinya, ya. Sekarang Pak Irfan coba tanya, ya. Ada berapa orang-orang yang mendustakan agama dalam Quran Surat Al-Maun? 5. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang enggan mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Yang terakhir, ya udah bisa semua ya menyebutkan orang-orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Maun. Ya, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, Rul, silakan Nasrul. Ya. Iya, bagus, Nasrul. Ya, beri tepuk tangan untuk Nasrul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, Pak Irfan akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, ada 10 soal. Ya, silakan kamu pilih, beri tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Ya, bisa? Ya, silakan. Langsung ya. Baik, silakan dikerjakan masing-masing, ya. Jangan ada yang menyontek, ya. Dikerjakan masing-masing. Jangan lupa memberikan nama tanggalnya, ya. Nama kelas tanggalnya, ya, diisi. Ya, nama panjangnya, ya. Nama lengkap kamu.
Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan di depan ya. Ada yang bantu, silakan turun. Untuk bagian sana, ambil. Silakan kumpulkan. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum dikumpulkan? Sudah semuanya? Oke. Terima kasih Mas Bu. Ya? Sudah selesai semuanya ya? Iya. Sekarang silakan dirapikan buku tulisnya, tasnya, ya. Kita siap-siap untuk. Baik, sebelum kita pulang, ya, Pak Irfan minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau? Oke, silakan maju ke depan. Ya, maju. Nah, ya, silakan. Tahu orang-orang yang menistakan agama terus paham tentang makan. Iya, bagus. Ya, silakan untuk kembali. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku, ya, sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.